Pada hari ini kita kembali berjumpa lewat video pembelajaran IPS kelas 8. Baik, sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada hari ini kembali kita membahas tentang mobilitas sosial masyarakat bagian ketiga. Minggu lalu kita sudah mempelajari bagian 1 dan 2, yaitu pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, sekarang kita masuk bagian yang ketiga, yaitu faktor-faktor penghambat dan pendorong mobilitas sosial. A. Faktor penghambat mobilitas sosial. Mobilitas sosial yang dilakukan seseorang kadang tidak terlaksana sesuai harapan. Kondisi ini disebabkan adanya hambatan-hambatan dalam mobilitas sosial. Faktor penghambat mobilitas sosial sebagai berikut. 1. Kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu ketidakmampuan masyarakat dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Tidak dapat dipungkiri, masyarakat miskin cenderung lebih sulit melakukan mobilitas sosial dibanding masyarakat kaya. Kondisi ini terjadi karena masyarakat miskin tidak memiliki modal untuk melakukan mobilitas sosial. Yang kedua, situasi politik yang tidak kondusif. Situasi politik pada suatu daerah atau negara dapat mempengaruhi proses mobilitas sosial. Situasi politik yang tidak kondusif dapat berupa perebutan kekuasaan, kekacauan pemerintahan, demonstrasi yang tidak kondusif, dan konflik sosial yang berlatar belakang urusan politik. Kondisi demikian menunjukkan keadaan yang tidak aman dan membahayakan masyarakat. Individu atau kelompok memilih menunda proses mobilitas sosialnya. Yang ketiga, faktor kebudayaan. Dilihat dari sisi budaya, kita patut menghormati adanya perbedaan kebudayaan yang berlaku di suatu daerah. Perbedaan kebudayaan dalam masyarakat dapat menghambat proses mobilitas sosial. Contohnya, masyarakat suku Boti yang mendiami kawasan pegunungan di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan, memiliki aturan khas. Dalam suku tersebut berlaku aturan anak-anak dalam satu keluarga dibagi dua. Separuh dari anak-anak mereka diperbolehkan bersekolah, sementara yang lainnya tidak diperbolehkan bersekolah, agar dapat teguh memegang adat tradisinya. Yang keempat adalah faktor diskriminasi. Diskriminasi diartikan sebagai perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok terhadap seseorang atau kelompok lain. Diskriminasi dapat berdasarkan warna kulit, suku, bangsa atau etnik, agama, ataupun perbedaan kondisi ekonomi. Individu atau kelompok yang mengalami diskriminasi akan terhambat
melakukan mobilitas sosial. Yang kelima adalah jumlah keluarga yang banyak. Keluarga yang memiliki banyak anggota dan didukung kondisi ekonomi yang tidak memadai dapat menghambat mobilitas sosial. Contoh, keluarga yang memiliki banyak anak cenderung kurang optimal dalam upaya memberikan pemenuhan pendidikan bagi anak-anaknya. Sekarang bagian B, yaitu faktor pendorong mobilitas sosial. 1. Struktural. Faktor struktural merupakan kondisi adanya kesepakatan mengisi atau menempati kedudukan yang lebih tinggi dalam masyarakat. Misalnya, pemilihan kepala desa atau pemilihan camat atau pemilihan bupati atau pemilihan gubernur, bahkan presiden. Mobilitas sosial akibat struktural dipengaruhi oleh adanya kesempatan mengisi kedudukan yang lebih tinggi dalam suatu sistem. Misalnya, dalam pemerintahan ada perusahaan. Kondisi demikian mendorong individu saling berkompetisi mendapatkan kedudukan tersebut. Yang kedua, individu. Faktor individu dapat menjadi pendorong mobilitas. Adanya dorongan dalam diri untuk mewujudkan cita-cita yang kuat, kemauan belajar, dan meningkatkan kemampuan atau soft skills dapat dijadikan senjata untuk melakukan mobilitas sosial. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi dapat mendorong individu atau kelompok melakukan mobilitas sosial. Kondisi ekonomi yang baik memudahkan individu ataupun kelompok melakukan mobilitas sosial. Individu atau kelompok memiliki modal untuk melakukan berbagai aktivitas yang menunjang mobilitas sosial. Misalnya, membiayai kegiatan usaha atau membiayai pendidikan. Yang keempat adalah faktor politik. Situasi politik di suatu wilayah dapat mempengaruhi mobilitas sosial masyarakat. Kondisi politik yang berjalan lancar, aman, dan terkendali mendorong aktivitas menjadi lancar. Yang kelima adalah faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Yang keenam, kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas, mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Itulah tadi faktor penghambat dan faktor pendorong mobilitas sosial. Sekarang Ibu mau berikan soal latihan 2 nomor ya, yaitu 1. Jelaskan mengapa kemudahan akses pendidikan dapat mempercepat mobilitas sosial. Yang kedua, uraikan sikap yang sebaiknya kamu kembangkan ketika melihat temanmu
mengalami mobilitas sosial vertikal naik. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anakku semua, dan sampai jumpa kembali pada minggu depan. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.